Siswa boga sekalian, untuk melakukan penyiangan, terutama mengupas kulit buah dan sayuran, tentu saja membutuhkan alat yang tepat. Adapun alat yang digunakan untuk mengupas kulit buah dan sayuran dinamakan piler. Berikut contoh beberapa piler. Selanjutnya memotong atau cut proses, di mana bahan makanan telah dibersihkan kemudian dipotong sesuai dengan kebutuhan. Dalam kuliner, potongan bahan makanan telah ada standarnya. Jenis potongan bahan makanan terstandar umumnya digunakan pada hidangan kontinental. Nama dari jenis potongan tersebut dapat menjadi bagian dari nama hidangan. Adapun alat pemotong bisa kalian perhatikan. Ada pisau fishbone, kemudian ada pisau dog scraper, ada pizza cutter, ada chopping knife. Selanjutnya mencacah. Beberapa jenis bahan ada yang memerlukan pencacahan sebelum diolah, baik secara lembut atau kasar. Jadi menurut keperluannya. Ada beberapa jenis pencacahan. Yang pertama, phenylicopek seperti bawang bombay, jadi proses pencacahannya sangat lembut bisa dengan pisau pencacah manual atau dengan mesin yang disebut dengan chopper. Yang kedua, bahan makanan dicacah tidak terlalu lembut atau cacah kasar. Contoh, tomat. Yang ketiga, bahan makanan tidak dicacah dengan tangan, yaitu dibuat lembut dengan cara diparut atau proses geseran. Ini biasanya dilakukan pada kelapa, keju parmesan, dan lain-lain. Bahan makanan diulek. Diulek ini diulek lembut, misalnya lada hitam, bawang putih, jahe, dan sebagainya. Selanjutnya, bahan makanan dicacah, kemudian disaring dengan menggunakan saringan lembut atau moli, dan hasilnya merupakan bahan halus. Contoh pada proses pembuatan tempe, kedelai akan dihaluskan kemudian disaring dengan menggunakan moli karena membutuhkan hasil yang merupakan bahan yang sangat halus. Teknik selanjutnya adalah mengocok atau whisk. Mengocok diperlukan untuk membuat emulsi, misalnya pada pembuat berbagai jenis dressing. Pengocokan telur untuk mendapatkan berbagai jenis cake. Selain berfungsi untuk membuat emulsi, dalam pembuatan cake, mengocok berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam adonan, sehingga pada saat pemanasan adonan dapat berkembang dengan baik. Ini adalah contoh dari alat pengocok. Ada yang disebut dengan whisk, ada hand mixer, kemudian ada hand blender. Teknik selanjutnya adalah menggiling. Beberapa jenis bahan makanan, terutama bumbu, memerlukan proses penggilingan sebelumnya. Beberapa jenis daging juga perlu digiling sebelum dimasak, misalnya pada pembuatan bakso, hamburger, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh alat penggiling. Ada yang manual, yaitu dengan mengengkol, kemudian ada dengan menggunakan mesin. Teknik selanjutnya adalah memeras. Ada beberapa bahan makanan perlu diperas terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai campuran makanan pada saat diolah. Hal penting yang harus diperhatikan pada saat memeras adalah kebersihan dari alat pemeras. Bila alat yang digunakan tidak bersih, maka akan mempengaruhi aroma masakan. Contoh dari bahan makanan yang diperas, misalnya
jeruk, dan kelapa. Kelapa yang akan diperas tentu saja harus diparut terlebih dahulu. Siswa boga sekalian, ini adalah contoh dari alat pemeras, baik yang manual ataupun yang menggunakan mesin. Teknik selanjutnya adalah menyaring. Menyaring adalah proses memisahkan bahan yang diinginkan untuk mendapatkan hasil yang lebih jernih, lebih bagus, lebih kecil, atau lebih bersih. Terdapat dua istilah menyaring. Yang pertama, menyaring seperti bahan kering, contohnya gula, tepung, merica, bubuk kopi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah menyaring bahan cair seperti minyak goreng, kaldu, santan, dan lain-lain. Sedangkan alat yang digunakan berupa strainer kecil dan conical strainer. Ini adalah gambar alat saring. Teknik selanjutnya adalah mencampur. Mencampur makanan adalah mencampur beberapa jenis bahan makanan menjadi satu sehingga memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Melakukan pencampuran ini dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan listrik. Yang menggunakan alat listrik ini ada dua. Yang pertama, stirring, mencampur bahan makanan ke dalam suatu cairan dan mengaduknya sehingga terbentuk suatu campuran. Yang kedua, blending, yaitu mencampur bahan makanan menjadi suatu campuran dan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan bahan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa jenis alat blending. Bisa siswa boga cermati. Ada yang manual dan juga ada yang menggunakan mesin. Teknik selanjutnya adalah mengisi. Dalam dunia kuliner dikenal beberapa istilah mengisi. Seperti stuffing adalah memasukkan campuran bahan berbumbu ke dalam bahan makanan lain seperti ayam, ikan, paprika, tomat, dan lain sebagainya. Adapun bentuk bahan pengisi dapat berupa cacahan jamur dan bawang bombay. Yang kedua, daging cacah yang sangat lembut dengan campuran telur dan bumbu. Yang ketiga, sayuran. Yang keempat, kuning telur. Yang kelima, ikan atau campuran beberapa bahan lainnya. Proses pemasakan selanjutnya seperti deep frying, poaching, baking. Hasil dari makanan stuffing antara lain, udang diisi punggungnya dengan quenelle, kroket ayam, daging diisi dengan han atau keju, telur diisi senora, pir diisi dengan keju gorgonzola, kubis diisi, tomat diisi dengan wortel dan bawang bombay. Ini adalah gambar beberapa jenis masakan dengan teknik diisi. Siswa boga sekalian, tolong perhatikan, ada ayam diisi, ada paprika diisi. Teknik selanjutnya adalah mencencam atau marinasi. Mencencam atau marinasi adalah membumbui bahan makanan sebelum dilakukan pemasakan dan mendiamkannya beberapa menit hingga bumbu meresap. Lama waktu perendaman bumbu sangat tergantung pada karakteristik dan jumlah bahan makanan. Adapun fungsi dari marinasi adalah untuk memberikan rasa dan aroma pada masakan, juga dapat membuat tekstur daging menjadi lebih empuk.
Marinase dilakukan pada beberapa jenis bahan makanan seperti daging, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh marinasi daging, ayam, dan ikan. Selanjutnya adalah memanir. Memanir merupakan proses membungkus makanan dengan kocokan telur, tepung terigu, dan tepung roti. Beberapa contoh makanan yang dipanir sebelum digoreng antara lain kroket, fillet fish, nugget, dan lain sebagainya. Adapun urutan dari proses memanir adalah yang pertama, membalur bahan makanan dengan tepung roti, kemudian memasukkan bahan makanan ke dalam kocokan telur, lalu dilanjutkan memasukkan bahan makanan ke dalam tepung roti. Ini adalah gambar proses memanir rissoles dari kanan ke kiri. Demikianlah sahabat Boga materi untuk kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama akan membawa manfaat terhadap kita. Marilah kita memasak dengan senang hati agar masakan yang kita hidangkan nanti akan bercita rasa enak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.